Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ges Salindo Channel. Gemas salawat untuk Indonesia Channel. Apa kabar sahabat-sahabat Ges Salindo Channel semuanya? Sahabat-sahabat BJLP Terima Pires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat kami di Ketagih Ayam Geprek cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat kami komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komunitas Urang Pangkal Pinang, komunitas orang Sungai Liat, orang Koba, orang Mentok, komunitas orang Toboali, orang Habang, gale-gale lah, gale-gale Sepradi yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga sahabat-sahabat kami yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, manajemen, pimpinan, staf beserta PHL-nya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga sahabat-sahabat kami yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian juga yang sahabat-sahabat kami yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Bangka Tengah juga. Sahabat-sahabat kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga sahabat-sahabat kami yang sahabat baru kami dari organisasi Bareta, Barisan Relawan Cinta Tanah Air, pengurus DPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPC-nya seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga sahabat-sahabat kami yang ada di Stasiun Televisi Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TVRI Stasiun Bangka Belitung, pimpinan, staf beserta kru-krunya. Kemudian juga sahabat-sahabat kami yang ada di Radio Republik Indonesia RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang terkhusus buat Al-Mukarrom Ustadz Kang Haji Muhammad Ujang Bustomi Cirebon beserta Padepokan Anti Galau di Desa Sinarancang, Kecamatan Munduk, Kabupaten Cirebon. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Hampura. Juga buat Al-Mukarrom Ustadz kami, Ustadz Muhammad Nasihin. Assalamualaikum Ustadz. Dan juga untuk sahabat-sahabat kami, buat Al-Mukarrom Ustadz Abdul Somad LC. Assalamualaikum Ustadz. Mereka adalah Ustadz-Ustadz, imam kami, pemimpin kami, dan guru kami yang terbaik. Salam hormat dari kami. Dan juga para Facebooker, Instagramer, sahabat-sahabat subscriber Twitter, dan saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pintu rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat. Oh ya, informasinya sedikit. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia yang ke-15 pada tanggal 5 April 2023 yang lalu. Jadi Dirgahayu, selamat ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia yang ke-15. Dengan harapan masyarakat, harapan kami kiranya Bawaslu dapat mengawal demokrasi, memberikan pengawasan yang ketat, menjaga integritas, menjunjung tinggi harkat dan martabat institusi, serta bersikap netral. Jadi menjunjung tinggi harkat dan martabat institusi dan bersikap netral, tidak memihak kemanapun. Dan juga kami sampaikan juga pada kesempatan ini, berkali-kali kami sampaikan dalam setiap konten, kesempatan konten juga,
kami memberikan informasi kepada para perokok yang menggunakan rokok vape, rokok yang menghisap tanpa api itu kami himbau agar lebih berhati-hati lagi dalam membeli liquid atau cairan rokok vape-nya. Kenapa kami katakan demikian? Karena saat ini sedang marak-maraknya beredar sabu dalam bentuk cair. Sabu dalam bentuk cair yang dicampur dalam liquid atau campuran obat untuk rokok vape itu. Jadi para perokok-perokok semuanya harap berhati-hati. Jangan asal beli. Memang bingung sih membedakan mana yang dicampur, mana yang aslinya. Jadi dalam hal ini juga kami mengimbau kepada aparat kepolisian setempat, Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta jajarannya Polres kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, kiranya membantu masyarakat untuk melacak pengedarnya maupun gerombolannya ataupun organisasinya yang melakukan pengedaran sabu. Bukan saja sabu, narkotika dan semuanya, obat-obat terlarang dilacak. Bersinergi dengan BNN setempat, Badan Narkotika Nasional Daerah, Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Karena ini sangat bahaya sekali, Pak. Karena apabila kita sudah terhisap itu masuk ke otak kita tidak berfungsi lagi. Jadi tidak bisa berpikiran positif, tidak bisa berpikiran yang artinya bermanfaat. Otaknya itu hang. Jadi nggak nyambung gitu. Nah itu. Dan mari kita selamatkan generasi-generasi kita. Mari kita selamatkan anak-anak muda kita, anak-anak Indonesia, jangan sampai terlibat narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Hanya itu saja. Tadi belum kami sampaikan bahwa pada wisata alam kali ini, program wisata alam kali ini, kami mengambil lokasi di Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Pelawan. Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan yang berlokasi di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi memang ini khusus untuk wisata alam. Berada di hutan lindung Pelawan, kayu Pelawan. Namun seperti biasanya, tak lupa kami terus menghimbau, mengajak sahabat-sahabat semuanya, anak-anak muda semuanya, dan saudara-saudaraku untuk senantiasa menggemakan, menggaungkan, dan mengalunkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersolawat membuat pikiran kita tenang, dan pikiran, jiwa, dan hati kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Baik, sebelum memulai acara ini kami akan melantunkan sholawat Nabi. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan melantunkan sholawat Jibril. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa
فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيخين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيخين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وسلم sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, itulah salawat Jibril, yang mana kami juga menghimbau senantiasa kita gemakan terus, kita gaungkan terus, dan kita alunkan terus salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat, apa dan bagaimana situasi sekitar dari hutan Pelawan Taman Keanekaragaman Hayati ini? Kita langsung aja ke TKP. Come on. Mungkin kita akan memasuki hutan Pelawan ini. Lumayan juga itu, jauh. Kita naik motor aja ya? Lumayan juga soalnya, jauh. Kita akan menggunakan kendaraan motor. Nah, inilah situasi dari hutan Pelawan, sahabat-sahabat. Ini adalah jenis medang. Karena agak gelap, kita menggunakan kendaraan motor. Ini jenis gelam, sahabat-sahabat. Gelam merah atau Syzygium. Ini adalah kayu Pelawan jenis idat atau pucuk idat yang biasa digunakan, biasa dikonsumsi oleh masyarakat Bangka.
Ini adalah jenis mentangor, bintangor. Itu jenis kayunya sahabat-sahabat. Sebelahnya ada jenis asam kandis. Asam kandis. Diterangi lagi nggak apa-apa nanti. Kami menggunakan kendaraan motor karena memang cukup jauh sahabat-sahabat dan agak gelap. Ini ada jenis resak atau Fatica pauciflora. Nah ini jenis mengkikir, Gulta valutina. Ini kayu. Assalamualaikum ya Aib. Assalamualaikum. Permisi. Kami numpang konten. Nah, ini jenis merapin. Oh, jadi nama merapin itu adalah salah satu jenis dari kayu pelawan ya. Oh, jadi nama merapin itu sahabat-sahabat perlu diketahui, itu adalah salah satu jenis kayu pelawan yang ada di hutan pelawan. Makanya di kota Pangkal Pinang itu ada yang namanya Kelurahan Bukit Merapin. Jadi mungkin diambil dari nama merapin ini, dari jenis kayu pelawan ini. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat jenis lainnya. Nah, ini jenis sama. Jenis sama. Ini adalah jenis kabal atau mengkabal. Ini jenis kayunya sahabat-sahabat. Cukup tinggi, cukup gemuk. Itu ada lagi di depan itu. Ulat. Ulat. Itu ada lagi jenis di depan itu, jenis kayu apa ya depan itu? Seru. Oh, kayu seru itu puspa. Ini jenisnya. Yang sama dengan yang waktu kita ngonten di Bukit Siam. Bukit Siam, Bukit Betung, Kabupaten Bangkas, melihat. Ke kiri, kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Oh, ini yang jenis itunya, betul, jenis pelawannya. Betul. Ini yang jenis kayu pelawan asli, sahabat-sahabat. Nah, akhirnya sampailah kita di kayu pelawan aslinya. Inilah bentuknya, keras, panjang, tinggi, tebal, dan sangat kokoh. Jenis ini bernama Latin Tristaniopsis merguensis. Inilah yang namanya kayu pelawan. Banyak tersebar di hutan pelawan. Kalau zaman dulu sekitar tahun-tahun 70-an, 75 masih banyak kayu-kayu tanaman hutan pelawan ini. Hutan kayu pelawan ini. Tapi sejak dekade 90-an udah agak menipis, bahkan gundul karena ditebangnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menebang hutan secara liar, sistem illegal logging bahasanya itu. Jadi ada yang untuk dikonsumsi kayunya, untuk dipakai sebagai kayu bakar, dan ada juga untuk bangunan rumah. Nah, inilah jenis kayu pelawan.
Cukup tinggi sahabat-sahabat, warnanya juga coklat kemerah-merahan. Ya. Coba dekat ambil. Nah, dia memang sangat keras sekali. Makanya kalau di Bangka itu ada istilahnya, kalau sedang emosi sama penjahat ataupun ini, pentong kayak kayu pelawan tuh lah musuh. Artinya gebukin sama kayu pelawan inilah. Karena terkenal kerasnya, super keras. Baik, yang satunya ini, Assalamualaikum. Ini jenis rempudung, sahabat-sahabat. Ini ya. Ini jenis kayu pelawan, bukan kayu pelawan ya. Jenis kayu pelawan jenis rempudung atau Elaeocarpus valetoning. Nah, ini jenisnya sahabat-sahabat. Atau ini kalau udah besarnya. Ini jenisnya. Jadi dia sifatnya menjulang ke atas, tumbuh tinggi ke atas. Banyak lagi di sebelah sananya. Karena apa namanya? Mengingat waktu tidak mengizinkan lagi karena sebentar lagi akan buka puasa. Mungkin kita nggak sampai ke, kita cuma melihat-lihat aja ke seberang sana. Tapi pakai ini aja deh. Takutnya jauh ya? Jauh enggak? Pakai motor aja ya? Oh, motornya masih ada. Bentar. Motor aja. Oh, udah bisa di ini ya? Di sini yang ada bangunan itu. Coba kita lihat mampir sebentar. Pakai motor aja nggak Pak? Pakai motor aja nggak Pak? Bentar di atas. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat, kita terpaksa menggunakan kendaraan sepeda motor karena memang jalannya cukup jauh. Hutan ini sangat luas, kurang lebih 35 hektaran, sahabat-sahabat. Assalamualaikum ya Aib. Assalamualaikum. Permisi. Baik sahabat-sahabat, kita akan wawancara dengan salah satu warga Desa Namang, Mbak ya. Warga Desa Namang yang kebetulan baru pulang dari kebun. Kita wawancara seputar masalah hutan Pelawan, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan. Kita langsung aja temuin beliau. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Dengan Bapak siapa, Pak? Hah? Dengan Bapak siapa namanya? Asrin. Oh, Bapak Asrin. Pak Asrin tinggal di mana, Pak? Namang. Di Desa Namang. Iya. Oh, berarti tidak jauh dari sini ya? Tidak. Ini dari kebun nih? Iya. Oh, kebun sendiri. Ini Pak, sepengetahuan Bapak, hutan Namang ini udah berapa lama Pak? Maksudnya terbentuknya itu Pak? Maksudnya diresmikan jadi hutan Namang ini, udah berapa tahun lah kurang lebih? Lama lah. Udah lama Pak ya? Ya, hutan nih. Oh itu ya? Kami yang masih kecil. Oh masih kecil? Oh. Tahu sore. Iya. Udah lama benar berarti ya? Itu apa namanya? Ini disebut hutan Pelawan, memang dalamnya itu isinya pohon pelawan semua Pak ya? Ada rumah itu. Ada rumah juga? Iya, ada ini seberang sana. Ini cuma lindung nih.
Oh, Talindung. Oh iya, makanya saya dulu pernah masuk ke sana, ada kayak panggung ya kalau salah ya. Namun Panggung besar ya. banyak tuh rumah. Oh, rumah penduduk juga? Bukan. Oh, iya. Oh, rumah-rumah kotek-kotek gitu. Oh, untuk sama. disewakan ya. Jalan sana ini. Oh, iya 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 iya. Ini apa namanya? Memang ada penjaganya atau gimana nih, Pak? Dulunya atau saat ini? Ada lah yang tukang bersih-bersih nih. Oh. Nyapu-nyapu nih, sapu-sapu nih. Oh, itu ya. Memang ditunjuk dari kabupatennya ya. Dari Kades. dari kadesnya. Oh. Adanya tukang tuh. Iya iya iya. Memang ada artinya ada orang yang mengurusi ya masalah ini kebersihan. Oh, udah bersih. Kemudian selain ini katanya di apa? Selain hutan Pelawan ini ada juga peternakan madu ya. Madu Pelawan ya. Oh. Sampai saat ini masih ada Pak madu Pelawannya? Maksudnya masih diternakan di sini? Entah, kena aku ni dia nempau. Kajian ku lalu-lalu, luar masuk nengok. Oh. Tahu. Tidak pernah masuk ya? Dah. Kalau ngelihat rumah tinggi ya, orang ada. Iya 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 iya. Cuma kurang nanyan kata mana ya Tan Pelawan. Kalau tak ada tu gerbang, iya. Tahu. Oh iya. Tak ketemu di jalan. Tahu lah. Berarti ini bisa dilewati motor ya ke dalam? Entah. Oh, bisa kalau. Bisa kali ya. Kalau orang yang mau lewat. Iya 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 iya. Ya macam ni lah tu sekarang ni. Heeh. Tapi sana lah buntu. Oh di sana lah buntu jalannya. Oh, buntu. Ya benda ada jerambat itu. Iya ada jembatan. Udah sudah putus jembatan itu. Oh jadi batas tengah-tengah itu aja. Nah jalan tu ada lah jembatan. Lalu rubuh lagi rumah pinggir jalan. Oh itu ya. Oh. Kalau masuk di sini di situ timbul lalu jalan waktu dulu. Iya 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 benar benar. Karena di dalam sana tuh memang tembus memang kan. Oke kalau ke sini ke arah mana nih Pak? Kalau terus saja ke sana. Kebun orang. Oh kebun semua situ ya? Oh. Sak TI orang dulu Oh, ada TI juga di sana. Oh iya iya. Waktu lagi ramai ya. TI orang Namun itu. Oh iya. Ini ya dia ada TI mini paling ada ya. Oh iya. TI kecil. Kemudian kalau tingkat keamanan di sini gimana Pak? Aman enggak? Maksudnya umpamanya ada penodongan, ada preman atau apa di sini enggak? Tidak pernah terjadi ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi kan. Orangnya nak jahat. Iya. Kami lah tukang ngeladen nah. Oh gitu ya. Kajian kami ya no. Iya iya benar. Siapa tahu kan kadang-kadang hutan gini kan orang tingkat kejahatan cari kesempatan gitu kan. Oh kami ini orang benar iya, tahu. Oh gitu ya. Oke lah Pak kalau gitu Pak. Terima kasih banyak nih. Ya. Dengan Bapak apa tadi Dan? Asrin. Pak Asrin. Oh iya. Warga Namang Pak ya. Warga Namang. Oke terima kasih banyak Pak ya. Salam buat Pak Kadesnya ya. Ya. Siapa kan nama Pak Kadesnya? Pak Zaiwan. Zaiwan. Nama Kadesnya ya. Oh jadi ini desa Namang, kecamatan Namang juga, Kabupaten Bangka Tengah ya. Oke. Oke Pak, makasih banyak Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat-sahabat, itu tadi wawancara kita dengan salah satu warga masyarakat Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan langsung aja ya. Nanti kan tinggal ini ya. Nanti kita langsung kita lanjutkan ke dalam untuk lihat sebentar. Pakai motor juga enggak apa-apa. Pakai motor aja sebentar. Oh ya, kita kenalkan ini dulu. Oh ya kalau udah berapa menit tadi? Langsung. Berapa menit tadi? 6. Hah? 6 ya. Saya atur dulu.
Baik sahabat-sahabat. Kita inilah pintu gerbang dari Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, ini juga didukung oleh BUMN yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, sahabat-sahabat. Ada dari PLN Peduli, BUMN hadir untuk negeri. Kelompok Peduli Hutan dan Pariwisata, Hutan Pelawan, Desa Namang, binaan CSR, PT PLN, UIW, Unit Wilayah Bangka Belitung. Mari kita jaga kebersihan tanaman dan lingkungan. Luasnya ini kalau nggak salah nggak ada papan ini ya. Membudidayakan hidup bersih. Nah ini dilarang berburu burung dan hewan yang ada di kawasan hutan Pelawan dan sekitarnya. Barang siapa yang tertangkap berburu akan dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat 2 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda senilai 100 juta rupiah. Jadi jangan merusak hutan, jangan mengotori hutan, apalagi berburu. Berburu hewan-hewan sekitar. Di sini juga ada program Bina Lingkungan CSR Telkom Indonesia. Wilayah telepon Bangka Belitung, Bangka Tengah. Nah, kita lihat lagi di zona. Oh, ini ada. Oh ya, ini ada zona untuk zona hisap madu kelulut. Nah, ini sahabat-sahabat. Zona hisap madu kelulut. Madu kelulut Pelawan, Desa Namang. Zona ini merupakan hasil kegiatan, zoom aja. Hasil kegiatan Doktor Mengabdi tahun 2022 LPPM Universitas Brawijaya, Unibrau. Jadi terima kasih juga kami ucapkan pada Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang, Unibrau, yang sudah memberikan sumbangsinya kepada hutan Pelawan yang ada di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas kepeduliannya. Masyarakat Namang juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan semacam membuat tempat untuk madu kelulut. Kita lihat dari dalam, sahabat-sahabat. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Walid. Zona hisap madu kelulut Pelawan. Nah ini sahabat-sahabat. Nah, closing sini lalu. Nah, jadi ini pada saat panen madu bisa langsung dinikmati di sini madu kelulut, bisa main hisap. Dia ada pipanya, ada pipa kecil. Pengolahannya itu di sini, sahabat-sahabat. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 tempat, sahabat-sahabat. Antara lain, nah ini memang tempatnya, ya. Ada, oh ini memang kayunya ya. Oh iya kayunya memang ini, sahabat-sahabat. Ini memang kayu Pelawan, jadi madu itu hinggap di sini berkerumun. Di sini koloni madu itu berkerumun di sini. Kemudian membuat sarang. Nah, sarangnya itulah yang diambil, yang diolah dan bisa langsung dihisap, dimakan. Baik. Papan. Tutup dulu. Dulu ya. Nah, yuk kita langsung. Kalau sekarang memang sudah agak jarang kayu Pelawan ada di Bangka ini, sahabat-sahabat. Makanya Close dulu. nggak langsung aja, langsung ke itu kita. Close opening baru masuk.
Oh, terus terakhir dulu. Oh ya. Jadi sebentar. Ini juga ada tempat. Oh ini juga peternakannya. Saya kenalin dulu. Ada tempat ini ya teman-teman. Peternakannya di sini lah. Ini udah buruk loh. Di sini adalah tempat peternakan daripada madu kelulut. Pengolahan madu kelulut. Jadi memang dikelola, kemudian dihisap, baru dinikmati. Kita ke rumah ini. Ini bisa ke dalam itu kurang lebih hampir 1 kiloan. Ini kan nanti kita bisa masuk ke dalam. Kita lihat di sini. Tutup dulu. Iya, nanti. Belum habis. Masuk aja. Sedikit lagi. Situ aja nanti keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya, Boy. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat-sahabat. Oh, ini yang seperti itu ya. Ini gambar di terang lagi. Apa namanya? Hewan-hewan yang ada di sini, yang bermukim di sini. Yang tidak lain adalah mentilen atau apa namanya? Mentilen? Apa itu namanya kalau itunya? Tarsier atau mentilen. Ini adalah hewan ciri khas daripada Bangka. Nah, ini tempo hari di sini disediakan juga terapi lebah hutan Pelawan, sahabat-sahabat. Antara lain manfaat sengatan lebah itu menurut hasil pengamatan selama lebih dari 30 tahun. Sengatan lebah dapat mengobati berbagai penyakit, di antaranya rematik, encok, asam urat, lemah syahwat, nyeri punggung, nyeri otot telapak kaki, telinga berdenging, alergi debu, udara, pusing, sakit kepala, migrain, dan bermacam-macam penyakit. Sengatan lebah tidak disarankan bagi pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung bocor dan TBC akut, tidak boleh. Saat itu dikenakan biaya hanya 50.000. Buka setiap hari. Alamatnya di sini tempat praktek penyengatan madu bagi yang menderita penyakit. Oke? Yuk kita itu. Sebelah sebentar langsung pusing. Pas belum. Oh iya 2 kali aja bikinnya. Biar pusing langsung. Nah ini adalah sekretariat kelompok peduli hutan dan pariwisata. Sayangnya ini tidak terurus lagi nih. Jadi mohon perhatian juga kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah setempat, untuk mengaktifkan kembali. Artinya dikelola, diurus sedemikian rupa seperti saat pertama kali dulu. Jadi biar kelihatan tidak terkesan terbengkalai seperti ini, sayang. Jadi mohon kepada aparat pemerintah setempat, baik dinas kehutanannya ya, yang jelas dinas kehutanan atau lingkungan hidup. Di sini juga ada gazebo, sahabat-sahabat. Oh, ini ada denahnya ya. Oh ini denah. Tanah Hutan Pelawan Namang. Pemerintah di Zoom. Kabupaten Bangka Tengah. Jadi total luas enggak ada ya. Ini bukan luasnya ya. Nah ini adalah kawasan, semuanya ini adalah kawasan hutan lindung kayu Pelawan, hutan Pelawan, sahabat-sahabat. Itu denahnya. Registrasinya tahun 2028. Keliru. 2023 harusnya. Nah ini, oh ini objek wisatanya. Oh,
Sumbangsi dari itu tadi Universitas Brawijaya. Wisata Hutan Pelawan, Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Sumbangsi ataupun sumbangan dari doktor. Bukan dokter ya, berarti ya, doktor ya, S2 ya, S3. Doktor mengabdi LPPM Universitas Brawijaya, Unibrau. Jadi salah satunya hasil karya dibuatkan gapura, kawasan perhutanan, toko oleh-oleh, fasilitasnya, penginapan juga ada camping ground, ada wisata lebahnya. Kalau dulu masih bagus, karena sekarang apalagi sejak COVID tadi, mungkin dipending. Sayang semuanya tidak urus lagi ya. Ini aja berarti. Mesin-mesinnya dulunya juga ada permainan anak-anak, sahabat-sahabat. Ini ada kereta api. Jadi kereta api ini berkeliling. Di sana tuh ada jembatan penyeberangan juga. Agak silau kali ya. Di ini nih. Buram. Nah, ini kereta permainan anak-anak. Jadi untuk berkeliling tamasa ke hutan Pelawan, sahabat-sahabat. Hanya saja sekarang sudah tidak terurus lagi karena mungkin ya biaya operasionalnya juga besar dan peminatnya juga mungkin agak kurang. Oke, sini aja. Sini aja. Terangin dikit apa, Mbak? Jangan terlalu gelap. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat. Kami rasa hanya sampai di sini dulu. Perjumpaan kita dalam program wisata alam. Wisata alam mengambil lokasi di hutan Pelawan. Jadi semacam taman hutan Pelawan yang terletak di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tadi sudah kita wawancarai salah satu warga dari warga Desa Namang ini mengenai adanya keberadaan hutan wisata ini. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semuanya, subscriber kami, juga kepada Facebooker, Instagramer, komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komunitas orang Pangkal Pinang, orang Sungai Liat, orang Koba, orang Mentok, orang Tabuali, dan komunitas orang Habang, gale-gale lah, seperadik kita gale ya. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini Bapak Bupatinya, mungkin juga yang berkompetennya Dinas Kehutanan setempat dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Kami ucapkan terima kasih banyak telah diperkenankan kami ngonten di lingkungan kawasan hutan Pelawan ini. Kebetulan karena memang hari ini jam kerja, jadi bukannya hari libur, bukan khusus untuk wisata, jadi agak sepi. Seyogyanya tadi maksud kami siapa tahu ada yang sedang santai sambil ngabuburit menunggu buka puasa. Rupanya nggak ada, memang sepi semua. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan di dalam menyampaikan keterangan ataupun situasi dan keadaan yang tidak sebagaimana mestinya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami memang makhluk lemah, makhluk goib yang tiada daya upaya. Segala kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kami juga
menyampaikan informasi bahwa bagi para wisatawan lokal ataupun wisatawan luar daerah maupun mancanegara yang hendak berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, termasuk juga Taman Desa Hutan Pelawan ini, silakan menghubungi reservasi kami, Biro Jasa Layanan Publik BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, di nomor 0812 7359 4800. Sekali lagi 0812 7359 4800 atau email bisnis kami. Email bisnis kami di gessalindochannel.07@gmail.com. gessalindochannel.07@gmail.com. Bisa menghubungi email ataupun melalui HP WA. Kami akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, memuaskan Anda untuk sebagai guide mengantarkan ke tempat-tempat atau objek-objek wisata lainnya. Baik, kami rasanya itu saja. Nah, ini sahabat yang paling penting itu. Ini yang paling sahabat, yang paling penting. Mohon kiranya untuk senantiasa mendukung channel kami, Gessalindo Channel. Gema Sholawat untuk Indonesia channel, yakni dengan cara memberikan di like, kemudian di subscribe tulisan merah ataupun hitam, kemudian di komen, berikan komentar yang positif, yang bukan hoax ataupun bukan fitnah, bukan sifatnya membuli. Kemudian juga jangan lupa bunyikan tombol lonceng notifikasi, lonceng notifikasi terhadap pemberitahuan terhadap video-video terbaru kami untuk Anda saksikan. Yakni loncengnya itu warna hitam dan bertuliskan semua. Kalau bisa jangan dipersonalisasi. Jadi loncengnya warna hitam, tulisannya semua. Setelah itu di-share, dibagikan kepada teman-teman dekat, kolega, teman kerja, tetangga-tetangga, keluarga, sanak keluarga, handatolan lainnya, dan seperadik kita gale-gale kak bagikan tolong. Agar objek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikenal di luar, dapat dieksplor keluar, dan dapat mendatangkan wisatawan atau investor jika perlu, yang akan menguntungkan daerah. Itu kemudian juga setelah itu di-share, dibagikan, dan juga Anda berarti sudah membantu untuk turut menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan sholawat Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti akan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Baik, sahabat-sahabat, kami rasa hanya itu saja informasinya. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.